Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah di saat ini, di hari Minggu ini. Puji syukur kita boleh kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Mari kita memulaikan ibadah kita saat ini. Jemaat Tuhan dipersilakan mengambil waktu teduh untuk bersyukur secara pribadi kepada Tuhan atas setiap kasih dan pimpinan Tuhan dalam hidup kita sampai saat ini. Beginilah firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dan masing-masing kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih untuk kasih setianya dalam hidup kita. Dia yang menolong melewati hari-hari hidup kita, melewati setiap masa di hidup kita. Setiap janjinya ditepati seturut dengan kehendaknya. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kembali kita nyanyikan pujian. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk
Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau Tuhan penolong kami, yang terus menyertai kami sampai kami ada di saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan melewati setiap masa yang Engkau perkenankan bagi kami. Karena itu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Layakanlah kami Tuhan hari ini, karena Engkau memberikan kami kesempatan beribadah. Biarlah hidup kami dikuduskan dan dilayakan oleh Tuhan untuk dapat beribadah kepada Tuhan hari ini. Tuhan Yesus menolong kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga ibadah kami terjadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Anugerah Tuhan Yesus begitu ajaib dalam hidup kita, keselamatan dijamin di dalam kita. Karena itu dari Yesus Kristus yang sudah menolong dan memberikan anaknya Yesus Kristus bagi kita, kita mau memuji Dia, mengatakan ajaib anugerah Yesus, dosaku terhapus. Nyanyian Kemenangan Iman 229, kita nyanyikan ayat 1 dan 3. Kita akan membaca bagian firman Tuhan saat ini dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan kita silakan memperhatikan bagian bacaan ini. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 dengan perikop Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab
Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari besarkan nama Tuhan, Dia Allah yang layak dipuji dan disembah, Dia Tuhan yang ajaib, yang menolong kita tepat pada waktunya, yang menuntun dan memelihara hidup kita. Dengan sukacita kita mau mengatakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Firman Tuhan yang menolong kita melewati setiap hari hidup kita, dan kiranya kita mau taat akan perintah Tuhan, berpegang teguh kepada firman-Nya dan merenungkannya di setiap hari-hari hidup kita. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukannya.
sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Ku taat perintah-Mu, ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu, taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang selalu firman Tuhan, jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan kemuliaan-Mu bagiku. Firman Tuhan oleh Bapak Pendeta The 70 Son. Shalom. Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur untuk kesempatan kembali bersekutu bersama, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman dan merenungkannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur oleh karena kesetiaan-Mu dalam hidup kami, terlebih hidup kekal, pengampunan dosa dan kepastian surga yang Kau telah berikan oleh anugerah-Mu pada saat kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih-Mu dan peluang yang indah untuk kami kembali lagi membaca firman dan merenungkannya. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan membaca firman dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-24.
tetapi saya akan mengajak kita hanya membaca ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-24. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-24, demikianlah firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli itu. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya ini? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumahnya dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman dan juga melakukannya dalam kehidupan. Bapak Ibu, tema kita sepanjang bulan Oktober ini adalah keajaiban pertolongan Tuhan. Keajaiban pertolongan Tuhan. Pada hari ini kita akan mulai dengan melihat mujizat yang Allah kerjakan melalui 2 orang nabi, yaitu Elia dan Elisa. Tujuannya adalah supaya kita Bapak Ibu sepanjang masa ini kita diingatkan kembali bagaimana Allah yang penuh kuasa. Ia juga memperhatikan detail hidup kita, mendengar doa kita, dan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Hari ini tema kita berhubungan dengan pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kisah Elia di tepi sungai Kerit dan kisah janda di Sarfat dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan 24. Bapak Ibu, kisah ini yang kita baca memiliki latar belakang yang panjang.
Kita tahu sejak kematian Salomo, Raja Israel, anak dari Daud, maka kerajaan Israel terbagi menjadi dua. Oleh karena dosa-dosa Salomo, kerajaan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kerajaan selatan, berpusat di Yerusalem, dipimpin oleh raja keturunan Yehuda dari Daud. Sedangkan kerajaan yang kedua adalah kerajaan utara, yang disebut juga kerajaan Israel, berpusat di Samaria, dipimpin oleh raja-raja keturunan bukan dari keturunan Yehuda. Kita tahu bahwa dua kerajaan ini memiliki dua kehidupan yang sangat berbeda. Kerajaan utara berpusat di Samaria, raja-rajanya kebanyakan hidup di dalam dosa, memberontak kepada Allah. Dan kerajaan selatan berpusat di Yerusalem, mereka hidup lebih banyak raja-raja yang baik yang hidup penuh takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menarik di sini adalah justru di antara bangsa Israel, 10 suku di kerajaan utara berpusat di Samaria, yang rajanya kebanyakan jahat-jahat dan memberontak. Justru dua nabi ini Bapak Ibu ditempatkan, diutus oleh Tuhan, yaitu Elia dan Elisa. Nah, dalam kisah ini Bapak Ibu, kita tahu bagaimana Israel yang telah jatuh di dalam penyembahan kepada Baal, oleh karena dibawa oleh Isabel, permaisuri atau istri dari Raja Ahab. Maka Tuhan lewat Elia menyatakan satu kuasa, satu tanda ajaib. Tetapi dalam bentuk hukuman, bahwa di Israel tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun. Kalau kita membaca dalam Kisah 1 Raja-Raja pasal 17, maka sejak Elia berkata demikian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Nah, sejak Elia berkata demikian Bapak Ibu, tidak ada hujan di Israel. Dan kalau kita membaca kisah selanjutnya, ini ternyata terjadi selama 3,5 tahun. Jadi bayangkan Bapak Ibu dalam situasi yang sedemikian kering. Apa yang terjadi? Bencana secara nasional. Tentunya dengan ketiadaan hujan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Maka pertanian tidak bisa jalan. Peternakan juga tidak bisa jalan. Ini sangat menyulitkan bagi Israel. Tetapi dengan cara seperti inilah Tuhan sebenarnya sedang menyatakan kuasanya supaya Israel tahu yang layak disembah hanyalah Tuhan. Dalam kisah selanjutnya dinyatakan bahwa Elia disuruh oleh Tuhan pergi ke tepi sungai Kerit. Dan disinilah kita melihat Bapak Ibu ada dua pertolongan Tuhan yang ajaib yang dinyatakan Tuhan melalui Elia. Yang pertama adalah pemeliharaan Tuhan atas Elia selama musim kemarau panjang. Yang pertama dia ada di tepi sungai Kerit. Kalau kita membaca kisah ini Bapak Ibu sebenarnya sesuatu yang sangat praktis. Elia disuruh ke tepi sungai Kerit supaya apa? Karena kemarau, kalau dia haus tinggal minum. Tapi kita melihat ada satu catatan penting Bapak Ibu di mana Tuhan memberi pertolongan yang ajaib untuk Elia. Dikatakan dalam ayat yang keempat demikian, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jadi Bapak Ibu bayangkan Elia disuruh Tuhan pergi di tepi sungai Kerit, kalau haus udah minum aja air sungai begitu ya. Lalu yang kedua masalah makan gimana? Wah Tuhan ternyata bilang nanti burung gagak kuperintahkan. Siapa yang perintah? Tuhan. Burung gagak diperintahkan untuk apa? Dalam kisah ini menarik sekali Bapak Ibu, dalam ayat 6 dikatakan demikian. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Memang kalau kita membaca ini Bapak Ibu, kita bisa membayangkan memang agak, ya mungkin bagi kita aneh ya. Pertama, ini gagak dapat roti dari mana? Wah, gagak bukan pabrik roti ya, dan gagak tidak bisa bikin kue atau memanggang roti ya. Yang kedua, daging dapat dari mana ya? Kita tahu burung gagak Bapak Ibu ya biasa makan daging bangkai pun iya. Tetapi ini yang dibawa untuk Elia adalah roti yang dapat dimakan dan juga
daging. Ya. Nah, tidak ada catatan detail Bapak Ibu bagaimana ini rotinya enak atau tidak ya. Ini apa dari buatan orang mana begitu, atau rotinya panggangnya gimana, setengah matang, matang sekali atau bagaimana. Yang pasti selama ia ada di tepi sungai Kerit, Allah melalui burung gagak menyiapkan makanan bagi dia. Bapak Ibu, inilah pertolongan Tuhan yang ajaib yang pertama dialami oleh Elia sebagai seorang nabi ketika kelaparan mulai melanda di Israel. Yang kedua adalah di dalam ayat yang ke-7. Pertolongan Tuhan yang ajaib bagi Elia dinyatakan pada saat sungai Kerit sudah kering, maka Tuhan memberi perintah kepadanya untuk pergi ke satu tempat bernama Sarfat di Sidon yang tidak masuk dalam kawasan orang Israel. Bayangkan Bapak Ibu, kita diperintahkan Tuhan ya, yang tadinya di sungai Kerit bisa minum, burung gagak memberi makan. Sekarang Bapak Ibu, waktu sungai Kerit sudah kering, Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat, Sidon, dan ternyata disuruh perginya ke rumah seorang janda. Mungkin dalam pemikiran kita Bapak Ibu, ya kalau disuruh pergi ke perempuan janda kaya raya ya cocok ya. Ternyata waktu dia pergi Bapak Ibu, di dalam ayat yang ke-9, dikatakan demikian, bersiaplah pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi Tuhan bilang dia sudah memerintahkan seorang janda untuk memberi Elia, nabinya, makan. Jadi Elia taat saja, dia pergi. Dalam ayat yang ke-10, waktu dia sampai di Sarfat, di pintu gerbang kota itu dia melihat ada seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Lagi ngumpulin kayu bakar begitu ya, lagi pungut-pungut ya. Lalu apa yang terjadi? Waktu Elia melihat perempuan ini, dia berkata, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Minta air ya. Tolong dong ya air. Ayat 11, waktu perempuan itu pergi mengambilnya, ini kalau kita dramatisir Bapak Ibu ya, bayangkan ini perempuan tidak kenal siapa Elia, orang asing datang, dimintain air begitu ya, kayak disuruh-suruh. Dia taat aja, dia pergi. Tapi waktu perempuan itu pergi mau ngambil air, waduh Elia tambah lagi perintah, dia bilang apa? Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti ya. Tadi minta air, sekarang minta roti begitu. Minta hati, minta jantung lagi ya. Jadi ini sesuatu yang seperti permintaan yang berantai Bapak Ibu. Yang tadinya ya udah air cukup ya. Ya nggak ada masalah, aku ambil air gitu. Jadi ambil air. Sekarang dimintain roti lagi. Ayat 12, waktu perempuan itu mendengar Elia yang tadi minta air. Sekarang tambah lagi minta roti. Dia menjawab dalam ayat 12. Demi Tuhan Allahmu. Ya. Perempuan ini tahu siapa Elia. Orang Israel. Dia menyembah Tuhan. Ya. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Jadi dia bilang sedikit roti pun gak ada. Yang ada kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak. Kata-kata ini diulang Bapak Ibu. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Bapak Ibu, ini sebenarnya satu kisah yang menyedihkan. Perempuan ini sedang cari kayu bakar untuk bikin roti terakhir dari sisa tepung di dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli. Dan sangat menyedihkan, dia bilang kalau kami sudah makan ini berarti udah habis, tinggal nunggu kapan mati begitu ya. Jadi kalau kita dalam posisi Elia dari sungai Kerit diberi makan burung gagak, Tuhan tadi bilang kamu pergi ke Sarfat, ke Sidon, perempuan janda sudah kuperintahkan memberi engkau makan, mungkin kita bisa bilang, loh katanya Tuhan sudah perintah kamu loh kasih makan saya begitu ya. Ternyata maksud Tuhan di sini adalah Tuhan menggerakkan, Tuhan menyiapkan melalui seorang janda. Dan Elia di dalam ayat yang ke-13 sebagai seorang nabi ya, dia meneguhkan perempuan itu, dia berkata demikian, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya
dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Elia katakan, nomor 1, jangan takut. Kedua, pulang, lakukan seperti yang kamu rencanakan. Tetapi kamu buat prioritas, kamu lakukan yang pertama, berikan aku roti yang kecil, ya, sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ya, jadi perempuan ini diberi peneguhan, jangan takut. Apa artinya? Percaya Tuhan. Kedua, prioritaskan dulu. Ya, apa? Bahwa Elia dalam penugasan ilahi sebagai seorang utusan Tuhan, dia minta satu bukti apa? Kepercayaan. Lakukan prioritas. Nanti bagian yang kedua dijawab oleh Tuhan, ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Dan ini diikat dengan satu perjanjian, perkataan Nabi, jaminan dari Tuhan, bahwa tepung di dalam tempayan dan minyak yang sedikit itu tidak akan habis, sampai kelaparan itu akan selesai. Singkat cerita kita tahu di dalam ayat 15, perempuan itu dia berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dan firman Tuhan menegaskan, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Dan tempayan itu, dalam tempayan, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Di sini Bapak Ibu kita melihat pertolongan Tuhan yang kedua, pertolongan yang ajaib, dinyatakan penyediaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan melalui seorang janda. Bapak Ibu Saudara, kisah selanjutnya kita menemukan ada satu peristiwa yang terjadi secara mendadak. Bahwa anak dari perempuan janda ini meninggal. Dan Tuhan sekali lagi menjawab Elia, menyatakan kuasanya, sehingga lewat peristiwa pertolongan Tuhan yang ajaib ini, perempuan janda di Sarfat ini, dikatakan dalam ayat yang ke-24, dia berkata, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Lewat pertolongan Tuhan yang ajaib, seorang perempuan yang tadinya meragukan akan kekuasaan Tuhan, hari itu lewat pertolongan Tuhan yang ajaib, dia dapat penguatan kembali untuk mempercayai Tuhan yang dipercayai, yang disembah dan dilayani oleh Elia. Bapak Ibu Saudara, semua kisah mujizat ini menggambarkan bahwa Allah berkuasa atas alam semesta dan atas kehidupan kita. Allah juga memperhatikan setiap detail kehidupan anak-anaknya. Tidak ada hal yang terlalu kecil dalam hidup saya dan di dalam hidupmu yang Tuhan tidak bisa perhatikan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk kita boleh doakan dan serahkan kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan hai umat. Mengapa? Karena Tuhan bersedia mendengar seru doa kita. Hal-hal yang nampaknya mungkin terlalu kecil bagi kita untuk bicarakan kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, atau mungkin kepada suami atau kepada seorang sahabat. Tetapi di dalam kasih Bapa di surga, Dia berkenan mendengar engkau bicara, berdoa dan berserah kepadanya. Bapak Ibu, ini bukan berarti kita kehilangan kesanggupan memilih untuk hal-hal yang sederhana menggunakan rasio akal budi kita. Dalam banyak hal Bapak Ibu, kita tahu kita menjalani hidup secara normal. Kita membawa kendaraan, kita tahu, harus belok kanan atau belok kiri. Tentunya kita nggak doa dulu ya, Tuhan saya belok kanan atau belok kiri ya. Tuhan saya mau keluar lewat pintu belakang atau pintu depan begitu. Hal-hal yang memang secara natural kita sudah putuskan Bapak Ibu, tentunya ini secara akal budi bisa kita tahu, kita lakukan. Hal-hal apa yang sehat untuk gaya hidup kita, pola hidup kita. Hal-hal yang baik untuk hubungan sosial kita. Banyak hal yang sudah secara otomatis kita jalankan, tetapi ada waktunya Bapak Ibu, dalam hal yang sederhana juga kita memerlukan hikmat Tuhan. Bolehkah kita berdoa? Boleh. Tuhan bisa memberi pertolongan tepat pada waktunya, bahkan untuk hal-hal yang detail, hal-hal yang sederhana dalam kehidupan. Pada akhirnya Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa Allah
memiliki tujuan untuk segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Agar di dalam situasi apapun, Tuhan tetap dipermuliakan. Elia waktu di tepi sungai Kerit, Tuhan dimuliakan. Waktu dia harus ke Sarfat Sidon, Tuhan dimuliakan. Dan ketika kelaparan lewat, Tuhan tetap dimuliakan. Dalam semua situasi hidup kita Bapak Ibu, kita harus yakin bahwa Allah memiliki rancangan damai sejahtera untuk dirimu, untuk diriku, untuk keluargamu, dan untuk kehidupan jemaatnya. Termasuk untuk masyarakat dunia. Di dalam semua situasi yang sukar hari-hari ini Bapak Ibu, kita harus ingat rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang membuat kita yakin benar bahwa masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan sirna, punah. Kenapa? Karena Tuhan yang hidup, yang mengasihi kita dan berkuasa atas alam semesta ini, Allah yang sama yang telah mendengar doa Elia, seru doa Elia, Tuhan yang sama juga yang tidak berubah, hari ini mau mendengar doamu, doaku. Mari dalam penyerahan penuh kepada Dia, jangan berhenti percaya, tetap setia, lakukan bagianmu, dan tetaplah berharap, percaya saja kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita melewati masa-masa pandemi ini sekali lagi, supaya harapan iman kita tertuju hanya kepada apa? Pertolongan Tuhan yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami telah mendengar firman-Mu, bagaimana Engkau telah menjawab Elia dalam penyediaan-Mu, dalam perlindungan-Mu, dalam situasi yang sulit sekalipun, tetapi Bapa membuka jalan. Terima kasih untuk kepastian bahwa Engkau sangat mengasihi kami ya Bapa. Terima kasih bahwa Engkau adalah Bapa kami di surga, Allah yang penuh belas kasihan, dan rancangan-rancangan-Mu yang ajaib untuk kami tak terselami oleh manusia dan kami. Dan jalan-jalan situasi yang mungkin berubah-ubah, tetapi ada satu kepastian bahwa Tuhan di atas semuanya berkuasa, berdaulat, dan tidak akan pernah tinggalkan kami. Tuhan, hati yang lemah hari Tuhan kuatkan kembali, yang berduka Tuhan hiburkan, yang sedang meragukan kasih-Mu Tuhan pulihkan kembali dalam iman dan percaya kepadamu. Dan kalau si pendakwa itu ingin menyerang, merusak pengharapan dan keyakinan iman yang benar kepada Tuhan, kami perintahkan dalam nama Yesus supaya semua intimidasinya dipatahkan dan dikalahkan. Sungguh Roh yang kudus yang tinggal di dalam kami menghiburkan, menguatkan, membaharui iman dan percaya kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Hari ini juga kita boleh mengambil kesempatan untuk boleh makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya pimpin kita. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama untuk dapat makan dan minum dari perjamuan Tuhan. Kiranya Tuhan akan memimpin menyertai kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah memberikan dua ketetapan penting. Yang pertama, apabila seseorang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan secara pribadi, Yesus memberitakan kita supaya membaptisnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sebagai tanda bahwa ia adalah murid atau pengikut Yesus. Dan hal yang kedua, orang-orang yang telah menjadi murid Yesus Kristus berkumpul, Yesus juga memerintahkan kepada kita supaya mereka juga makan dan minum dari perjamuan Tuhan sebagai peringatan akan apa yang telah dilakukannya di kayu salib bagi keselamatan manusia. Pada hari ini sesuai dengan perintah Tuhan Yesus, kita akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan sebagaimana dinyatakan oleh firman Tuhan di dalam Lukas pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata,
Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dari apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan Yesus, jelas bagi kita bahwa perjamuan kudus adalah lambang dari apa yang telah ia lakukan di kayu salib sebagai sebuah peringatan yang mendorong kita untuk menjadi saksi atas kematian dan kebangkitannya. Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan kepada kita dengan tujuan lain dan juga tidak pernah menyatakan bahwa roti dan cawan akan menjadi tubuh dan darah Yesus yang sesungguhnya. Karena pengorbanannya telah terjadi hanya satu kali saja dan tidak akan terulang lagi. Untuk itu, sebelum kita akan makan dan minum dari perjamuan Tuhan, marilah kita menguji diri kita sendiri. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh telah percaya, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, serta menyatakannya dengan memberi diri dibaptis? Apakah saudara-saudara sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, berupaya untuk senantiasa hidup bagi Tuhan, dengan menjauhkan diri dari dosa, serta tetap hidup dalam kekudusan? Apakah saudara-saudara bertekad untuk menjadi saksi bagi orang lain yang belum mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta siap mempersembahkan segala milik saudara menjadi alat dalam tangannya untuk memperluas kerajaan Allah? Jika saudara-saudara menjawab ya di dalam hati, mari kita mengambil waktu sejenak, kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan, kita mengucap syukur atas kesempatan yang telah kita peroleh melalui pengorbanan Yesus, seraya mengaku segala dosa yang telah kita lakukan karena ketidaktaatan pada firman Allah. Mari kita berdoa. Amin. Roti dan cawan akan dibagikan di antara kita. Bagi saudara-saudara yang berasal dari lembaga gereja lain, tetapi telah terbiasa mengikuti perjamuan Tuhan, kami mempersilakan saudara-saudara untuk turut mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus. Namun bagi saudara-saudara yang belum dibaptis, harap dapat menunggu untuk mengambil sampai saudara-saudara dibaptis sesuai dengan perintah Tuhan Yesus atas orang-orang yang telah percaya kepadanya. Ambillah roti dan cawan dan pegang, nanti setelah selesai saya akan beri aba-aba, baru kita akan makan dan minum bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 45, di bawah salib Yesus. Yang
Saudara-saudara, mari kita mengangkat roti. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan. Tuhan Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah mengorbankan diri-Mu untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan keselamatan bagi kami. Kami bersyukur bahwa kami selamat bukan karena kekuatan kami, tapi oleh karena kasih-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu semata-mata. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami boleh bersama-sama, boleh makan dan minum dari perjamuan Tuhan pada saat ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, dari awal dan boleh selesai dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah upacara perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa yang sudah menolong kami sampai saat ini. Dan kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk memberikan persembahan di hari ini. Untuk menyokong pelayanan di jemaat kami bahkan dimanapun Tuhan berkenan. Karena itu layakan kami semua untuk dapat memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan kuduskan pemberian kami agar dapat berguna demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memberikan persembahan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 300 kita nyanyikan ayat 1 dan 3. Naungan jiwaku, ajaib Tuhanku, Yesus Juru Selamat. Juru Selamat.
Ibu, selanjutnya kita akan berdoa syafaat dan doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Lasung. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, atas nama Gembala, Badan Pengurus Jemaat dan seluruh jemaat Tuhan menyampaikan selamat ulang tahun kepada beberapa anggota jemaat Tuhan, dan bagi jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah pada kesempatan ini, dimohon untuk berdiri. Yang pertama, Lan Gerau, Yosef Bitjiu, Jill Patricia, Henry Sevrianus, Stepanus Lengkan, Jess Jafrayan, Andri Hasta Diodatus Rorong, Margreta Gerson, Semsida Ingan, Lembang Jau, Alui, Hyasinta, Delvan Rinaldo Laden, Melka Bulan Are, Ardi, Noviana Tri Saputra Oswar, Edies Regina Putri, Ato Setia Joktri Amori, Eltober Tebrian, Yosepa Fania Usun, Adam Rian Sullivan, Barnabas Gratianus Lim Nainggolan, Korsiana Rahel Nadi Endistis Sri. Sedangkan ulang tahun pernikahan Bapak Risanisar dan Floren Bit, Alpius Flora Bit, Alpius Lidang dan Livingstone dan Ibu Suryani. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah anak-anak Tuhan yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan, demikian juga untuk ulang tahun anak-anak Tuhan yang berbahagia. Untuk itu jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pada kesempatan pagi hari ini, kami mempersembahkan puji dan syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, yang oleh anugerah, berkat, kasih, dan setia Tuhan kepada kami masing-masing, sebagai umat ketebusan-Mu, sebagai umat kesayangan-Mu, kami boleh menikmati pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang pekan yang telah kami pergunakan untuk kami berkarya, untuk kami melakukan tugas pelayanan dan pekerjaan kami masing-masing. Bahkan di dalam kami membangun rumah tangga kami. Kami bersyukur kepada Tuhan di hari perhentian ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, serta mendengar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu ya Bapa, bersama dengan anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau baik. Oleh karena itu ya Bapa, anak-anak Tuhan yang berulang tahun dan pernikahan, kami mohon pertolongan dan pimpinan Tuhan serta berkat Tuhan bagi kehidupan dan rumah tangga mereka, agar terus mereka memuliakan Tuhan dan meninggikan Tuhan di dalam kehidupan dan rumah tangga mereka. Kami juga bersyukur sebagai warga negara, sampai hari ini kami boleh menikmati berkat pertolongan Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua Menteri Kabinet dan para petinggi negara. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para gubernur, bupati, wali kota, dan sampai pada pemimpin di tingkat desa dan kelurahan. Kami juga bersyukur sebagai warga masyarakat yang ada di Kalimantan Utara, dan secara khusus untuk Kabupaten Bulungan. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk pesta demokrasi pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember yang akan datang.
Kami mohon kiranya Tuhan memberkati sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan masyarakat seluruhnya dapat memberikan suaranya dan kondisi kondusif akan terjadi dan Tuhan kami permuliakan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, sebagai warga gereja kiranya Tuhan juga memberkati pekerjaan dan usaha kami masing-masing. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami. Dan di dalam sukacita kami, dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan, di antara anak-anak Tuhan ada yang dalam keadaan sakit yang sudah lama dalam penderitaan. Untuk itu ya Tuhan kami berdoa untuk Sapukding, Feni Anggunawan, Ferry Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelen Lasa, Jan Janing, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring, Tingai, Hermawanti, Surya, Bartolomius, Uring Ipuy, Anya Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gu, Kasing Ingan, Sarah Paran, Ira Baya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunita T, Pekuyang L, Devi Sung, Dewi Siana, Peluzan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliban Ajang, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bahwan, Erni Selutan, Erna, Asung Usat, Erden Uluk, Eliading, Bungan Tadan, Dorce Merang. Anak-anak Tuhan ini Bapa, sesungguhnya mereka membutuhkan pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami menyatukan iman percaya kami kepadamu. Kiranya Allah yang belas kasihannya besar dianugerahkan bagi anak-anak Tuhan yang pada saat ini dalam penderitaan sakit. Oleh karena itu ya Bapa, kami mengucap berkat bagi mereka. Kiranya mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dan dengan kekuatan dan kuasa-Mu ya Bapa, mereka mendapat kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan dalam penderitaan yang berkepanjangan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan sebagai warga gereja. Dalam hal ini kami mendoakan ya Tuhan untuk Gereja Kemah Injil Indonesia Pusat. Badan pengurus pusat yang Tuhan telah percayakan. Kami mohon kiranya Engkau memberkati. Tuhan mengurapi hamba-hamba-Mu ini dalam melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Demikian juga untuk wilayah, daerah sampai kepada jemaat lokal. Kami juga bersyukur kepada Tuhan karena sampai hari ini Tuhan telah memberkati dan menyatakan kasih-Mu. Secara khusus ya Bapa, di dalam jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Tanjung Selor, Engkau telah menetapkan hamba-hamba-Mu sebagai pelayan Tuhan. Di dalam jemaat ini kami berdoa kiranya Engkau memberkati para pelayan Tuhan bersama dengan keluarga, badan pengurus jemaat dan seluruh jemaat Tuhan dalam pekerjaan usaha dan rumah tangga. Engkau memberkati mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terima kasih. Kami yakin percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami terus dalam tugas dan pekerjaan serta rumah tangga kami. Sehingga oleh anugerah-Mu ya Bapa, hari demi hari kami semakin teguh, semakin kuat dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terima kasih untuk anugerah dan berkat-Mu bagi kami. Dan kami menyampaikan doa syafaat kami. Dan doa syafaat ini kami persembahkan kepadamu di dalam dan oleh Yesus Kristus juru syafaat kami. Kami mempersembahkan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri persekutuan kita di saat ini. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita percaya bahwa hari-hari hidup ke depan kita ada dalam tangan Tuhan. Sebagai orang yang percaya, bukan berarti kita terlepas dari setiap tantangan dan pergumulan hidup. Namun jika itu terjadi, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, karena pertolongan sungguh ajaib dalam hidup kita oleh Tuhan. Mari saat ini kita menyatakan, hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku.
bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena pertolongan dan pimpinan-Mu dalam ibadah kami, dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Ini semua oleh karena kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih untuk kekuatan yang Engkau berikan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dari Allah, kasih daripada Yesus, dan persekutuan, tuntunan daripada Roh Kudus akan menyertai kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Jemaat disilakan duduk saat teduh. Demikianlah ibadah kita di hari Minggu ini disampaikan. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.